Pernahkah kamu merasa dunia ini aneh? Seolah-olah semuanya sudah diatur. Kamu mengalami kejadian yang terasa berulang, atau merasa ada yang memerhatikanmu, padahal kamu sendirian? Mungkin kamu bukan paranoid. Mungkin kamu hanya mulai menyadari sesuatu, dan sesuatu itu adalah kenyataan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bahwa dunia ini hanyalah simulasi, dan kita semua hanya bagian dari program komputer maha besar. Tahun 2003, seorang filsuf dari Oxford bernama Nick Bostrom mengajukan teori yang membuat dunia berpikir ulang tentang realitas. Dia mengatakan, jika suatu hari manusia mampu membuat simulasi komputer yang sangat realistis, maka besar kemungkinan bahwa kita sendiri sebenarnya adalah simulasi. Dan yang bikin teori ini makin merinding, Elon Musk juga percaya hal yang sama. Bahkan dia berkata, kemungkinan kita hidup di realita asli hanya 1/1 miliar. Well, the argument for the simulation, I think, is quite strong. Because if you assume any improvement at all over time, any improvement, 1%, 0.1%, just extend the time frame, make it 1,000 years, 1,000,000 years. The universe is 13.8 billion years old. Civilization, if you're very generous, civilization is maybe 7 or 8,000 years old, if you count it from the first writing. This is nothing. Yeah. Menurut Elon Musk, dunia yang kita jalani terlalu sempurna, terlalu rapih, terlalu terprediksi untuk jadi kebetulan. Seolah-olah semua ini adalah kode pemrograman yang dibuat. Banyak orang di seluruh dunia mulai melaporkan sesuatu yang aneh. Mereka menyebutnya sebagai glitch in the matrix. Kejadian kecil yang terasa seperti kesalahan dalam sistem pemrograman yang dibuat. Misalnya, seorang pria melihat jamnya menunjukkan pukul 12. Lalu dia berjalan ke dapur dan saat kembali, jam masih menunjukkan pukul 12, tapi 10 menit sudah berlalu, tanpa suara, tanpa perubahan, dan seketika terdiam. Atau seseorang melihat orang asing tersenyum padanya. Lalu, beberapa menit kemudian, melihat orang yang sama muncul di tempat berbeda, dengan pakaian yang sama, gerakan yang sama, seolah seperti copy-paste yang dilakukan dalam dunia pemrograman. Apakah ini kebetulan atau bug dalam sistem? Dalam dunia fisika kuantum, ada fenomena aneh bernama observer effect. Partikel kecil bisa berubah perilakunya hanya ketika diamati. Artinya, realitas bisa jadi hanya muncul saat ada seseorang yang melihat. Ini seperti dunia hanya dirender saat kita hadir di dalamnya. Sama seperti video game yang hanya memunculkan gambar saat pemainnya datang. Bahkan dalam simulasi komputer, AI hanya mengaktifkan lingkungan saat dibutuhkan. Apakah dunia kita juga bekerja dengan cara yang sama? Kita sudah menciptakan dunia virtual. Game seperti GTA, Red Dead Redemption, dan dunia VR sudah sangat mirip dengan kenyataan. Dengan AI yang semakin pintar dan dunia digital yang makin rumit, manusia hanya tinggal satu langkah lagi menciptakan simulasi seperti dunia manusia lainnya. Dan jika kita bisa menciptakan dunia virtual seperti itu, kenapa kita tidak mungkin sudah diciptakan sebelumnya? Kalau dunia ini memang simulasi, maka pertanyaan paling besar adalah, siapa penciptanya? Beberapa percaya bahwa kita diciptakan oleh peradaban masa depan yang ingin mempelajari sejarah atau hanya sedang main-main saja. Yang lain percaya bahwa penciptanya adalah entitas lebih tinggi, bukan manusia, bukan Tuhan, tapi sesuatu yang lebih rumit dari yang bisa kita pahami. Bahkan ada yang percaya kita adalah eksperimen, dan simulasi ini adalah ujian untuk melihat siapa yang sadar duluan bahwa mereka hanya hidup di dunia simulasi. Jika hidup ini hanya simulasi, apakah itu membuat semua tidak berarti atau justru sebaliknya? Kamu jadi bebas menentukan peranmu sendiri dalam dunia ini. Mungkin kamu bukan karakter utama,
Tapi kamu bisa memilih jadi pemain utama dalam kehidupanmu. Dan kalau kamu mulai menyadari bahwa dunia ini bisa dimanipulasi, maka kamu tidak akan hidup dengan cara lama, melainkan kamu akan hidup dengan bebas dan tanpa tekanan. Tentu saja banyak ilmuwan menolak teori ini. Mereka menyebutnya tidak bisa diuji, tidak bisa dibuktikan. Tidak ada cara membuktikan kalau ini benar atau salah. Tapi bukankah kebanyakan hal besar dalam hidup juga tidak selalu bisa dijelaskan? Hingga saat ini, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Tapi, jika memang belum ada yang bisa menjawabnya, mungkin pertanyaannya bukan apakah ini nyata, tapi apakah kita siap untuk tahu yang sebenarnya? Apa yang akan terjadi jika suatu hari seluruh dunia tiba-tiba sadar bahwa hidup ini hanyalah simulasi, bahwa penderitaan, cinta, bahkan kematian hanyalah bagian dari program? Apakah manusia akan kehilangan harapan atau justru akan merasa bebas? Karena jika ini semua bukan nyata, maka tidak ada batasan yang benar-benar mengikat kita. Beberapa tokoh bahkan percaya bahwa pencerahan sejati datang saat kita menyadari bahwa semua ini hanyalah permainan. Dan dalam permainan, mereka yang tahu aturan bisa menjadi menang. Dan kalau benar kita adalah karakter dalam simulasi, maka siapa yang mengendalikan kita sekarang? Apakah kamu masih punya kehendak bebas? Atau kamu hanya menjalani skrip yang ditulis jauh sebelum kamu lahir? Bukti-bukti mulai terlihat. Dunia yang makin terkontrol oleh algoritma. Pilihan kita yang diam-diam dipengaruhi oleh mesin pencari emosi kita, dikendalikan notifikasi. Jika algoritma tahu semua yang kita lakukan, maka apakah itu masih kehidupan nyata? Atau hanya simulasi sosial yang kita sebut media? Semakin kita menggali, semakin terasa bahwa batas antara realitas dan ilusi menjadi kabur. Dan mungkin justru disitulah jawabannya, bahwa dunia ini bukan soal benar atau salah, nyata atau tidak, tapi soal kesadaran. Dan kesadaran itu mungkin satu-satunya hal yang benar-benar nyata. Dunia ini bisa saja simulasi, tapi dalam simulasi pun, karakter bisa memilih untuk sadar, untuk bangun, untuk mengambil alih naskah hidupnya sendiri. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah ini nyata? Tapi, apa yang akan kamu lakukan jika ini hanya permainan?